melanjutkan film Puspa The Rise tahun 2021. Kali ini saya akan merangkum film keduanya yang berjudul Puspa The Rain tahun 2024, masih berfokus pada seorang kuli BR yang hidupnya berubah 90 derajat menjadi bos sindikat paling disegani. Cerita tentu saja akan semakin seru lagi, sehingga langsung saja. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah dermaga di Yokohama, Jepang, ketika salah satu kontainer terjatuh dan mengeluarkan gelondongan kayu yang merupakan kayu cendana merah, alias kayu paling mahal di dunia. Para petugas segera melaporkan hal ini kepada seorang bos mafia, yang tiada lain adalah pembeli dari kayu-kayu tersebut. Mereka terkejut saat mengetahui jika ada seorang pria India yang masih hidup di dalam kontainer itu, padahal perjalanan dari India ke Jepang itu membutuhkan waktu 1 bulan, alias 30 hari. Entah bagaimana pria India ini masih hidup. Si bos menyuruh anak buahnya untuk segera menggantung dan memastikan siapa pria India tersebut. Ya, inilah Puspa, tidak pakai titi, jagoan kita semua, yang sengaja datang ke Jepang hanya untuk menagih uang yang belum ditransfer, di mana si bos yang merasa menang jumlah dan kampung halaman pun memilih untuk melawan tanpa tahu jika seorang Puspa memiliki fokus, komitmen, dan tekad kuat yang tidak mudah dipatahkan oleh para kerocok-kerocok kriminal ini. Dan inilah Puspa, Derul Raul kembali ke India, lebih tepatnya sebuah desa dan hutan yang menjadi penghasil utama kayu-kayu cendana merah berkualitas. Barangkali Anda sudah lupa, saya perkenalkan lagi dengan sosok Banwarar Singh Sekawatt, alias kepala polisi setempat, yang menjadi musuh bebuyutan Puspa saat ini. Dia menyamar menjadi salah satu kuli untuk mengetahui di mana lokasi anak buah Puspa menebang dan memuat kayu cendana merahnya, sehingga ketika lokasi sudah didapatkan, Banwarsingh langsung menelepon anak buahnya dan melakukan penangkapan terhadap semua kuli yang ada. Di tempat kejadian perkara, Banwaringat sebanyak 230 kuli langsung digelandang ke kantor polisi. Salah satu kuli diketahui akan melangsungkan pernikahan tepat pada malam hari ini, sehingga Puspa dan beberapa pasukan setia pun langsung meluncur untuk membebaskan si kuli yang akan menikah tersebut. Layaknya ayam sayur yang digoreng radakan, semua polisi pun dibuat kicap saat Puspa membuat aturan sendiri dengan mengeluarkan si pemuda yang akan menikah tersebut, di mana Puspa mendadak marah besar saat menyadari ada bekas luka pada tubuh si pemuda, yang ternyata tidak hanya dia saja bos yang dalam kondisi seperti itu, melainkan semua kuli yang ada di sana pun mengalami kondisi yang sama. Gara-gara Banwarsingh Sekawatt yang sudah menyiksa mereka semua. Dan sungguh sangat out of the box sekali apa yang Puspa lakukan ketika ia menyuruh semua inspektur polisi untuk pensiun dini dengan akan dibayar full gaji. Sisa masa bakti mereka termasuk tunjangan dan uang suap tetek bengek lainnya. Sehingga ketika Banwarsingh dan 2 anak buahnya datang terlambat, kantor sudah kosong melompong dan tidak ada yang tersisa dari mereka satupun. Puspa. Beberapa hari setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan pribadi Puspa yang sudah menikah dengan wanita pujaannya yang bernama Shriali, yang juga sudah muncul di film pertamanya. Kebetulan hari ini, kota mereka kedatangan tamu terhormat dari pemerintahan, yaitu Bapak Kepala Menteri, yang juga sempat dipasok dana partainya oleh Puspa, sehingga beliau mengundang Puspa untuk datang sebagai salah satu tamu yang hadir pada acara tersebut sendiri. Puspa ditemani oleh Sidapa, alias Ketua DPR, yang menjadi dalang di balik sindikat bisnis penyelundupan kayu cendana merah ini, di mana saat sesi foto bersama Puspa mendapati sikap tak menyenangkan ketika Pak Kepala Menteri menolak foto bareng dengan alasan takut viral. Masakah Kepala Menteri foto bareng penyelundup? Begitu ujarnya sontak. Hal itu membuat Puspa tersinggung dan memilih pergi menunggu Sidapa di luar ruangan. Tak lama setelah Sidapa keluar, Puspa pun mengungkapkan kekecewaannya yang bukan kesal karena dihinakan, direndahkan, atau ditolak foto bareng, melainkan karena tidak bisa memenuhi permintaan Srivali, istrinya, yang berpesan agar bisa foto bareng Kepala Menteri. Sehingga lagi Puspa dengan aturannya pun mengutarakan sebuah ide untuk menjadikan Sidapa sebagai Kepala Menteri baru, menggantikan si sombong yang bangkar warah tersebut. Saat ditanya berapa biaya yang Sapa butuhkan untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Menteri,
Sidapa pun menjawab, minimal kita punya modal 100 kori atau senilai mili untuk berbagai keperluan seperti kampanye sogok-menyogok dan lain-lain. Di mana Puspa langsung menawarkan uang sebesar 500 kore atau senilai triliun lebih untuk Sidapa menjadikan dirinya sebagai kepala menteri yang baru. Sebagai langkah awal pencalonan, Diria pun menemui ketua partai untuk meminta dukungan. Attard, awalnya beliau menolak setelah telah mengetahui ada sosok Puspa di belakang si Idapa. Namun, ketika Puspa memberikan hadiah berupa sofa berisi cuan gepokan, si ketua partai pun akhirnya setuju dan akan mendukung penuh Sidapa dalam pemilu yang akan datang untuk mengganti semua uang sindikat yang sudah dipakai sogok, menyogok sana-sini. Puspa mau tidak mau harus menaikkan harga jual kayu cendananya agar bisa mendapat untung lebih. Kesatu, menemui seorang distributor internasional untuk membuat kesepakatan dalam jumlah yang sangat besar. Ketika Puspa memberitahu tentang kenaikan harga per 1 ton kayu cendana merah, si distributor pun langsung tertawa karena merasa punya banyak kenalan yang masih mau menjual dengan harga murah. Namun ketika si distributor menelepon semua relasinya satu persatu, mereka semua menelepon Puspa terlebih dahulu. Karena semua penyelundup yang ada di India sudah pasti ngambil barangnya dari si Puspa ini, tak buang waktu Puspa langsung menghubungi semua anggota sindikat penyelundup untuk mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mendapatkan stok sesuai yang dibutuhkan, di mana Puspa benar-benar sudah seperti penguasa tertinggi ketika ia membeli stasiun truk-truk besar orang-orang dan segala yang dibutuhkan untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Kabar tentang proyek besar ini pun sampai ke telinga Banwar Singh yang langsung mencegat satu anggota sindikat yang sedang dalam pengiriman. Ia sekonyong-konyong membakar semua truk tersebut dan menjatuhkan si anggota sindikat dari atas jembatan kematian. Salah satu anggota sindikat pun menjadi momok menakutkan untuk para anggota sindikat lain yang masih hidup. Mereka jadi takut akan res kehilangan nyawa. Andai Atta terus mengikuti Puspa, hal ini terdengar oleh Sidapa yang langsung sadar jika kejadian ini pasti ada hubungan Banwar Singh. Sehingga tanpa buang waktu, Sega meluncur ke kantor untuk menemuinya meminta Banwar Singh dan Puspa berdamai hentikan perselisihan. Yang jikalau Banwar Singh masih malu atas kejadian ditelanjangi pada momen di film yang pertama, maka Sidapa langsung menelanjangi dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Meski Sidapa sudah bubulucun, Banwar Singh tetap tidak mau berdamai dengan Puspa, kecuali Puspa mau meminta maaf secara di hadapan semua orang, baru Baning mau berdamai dan tidak akan mengganggu pengiriman kayu yang sedang berlangsung. Berlokasi di markas utama sindikat Tenyi, Kara istrinya yang mendukung permintaan Sidapa tak sudi bagi Puspa untuk meminta maaf kepada si botak ini, bukannya bersikap baik atau minimal menerima permintaan maaf tulus dari Puspa. Banwar Singh justru malah merekam ucapan Puspa barusan sebagai bukti untuk mempermalukannya, di mana saat Puspa akan pulang, ia yang sudah menenggak minuman keras pun memutuskan untuk putar balik dan memberikan sedikit pelajaran kepada si Banwar Singh. Botak ini sempat terjadi pertengkaran hebat yang nyaris berujung dengan aksi baku tembak Puspa, dan Banwar Singh akhirnya setuju untuk membuat satu kesepakatan. Jikalau Banwar Singh berhasil menyita kayu cendana merah walau hanya 1 balok saja, maka Puspa siap mundur dari jabatannya dan kembali menjadi kuli. Akan tetapi jika Banwar Singh gagal, maka ia harus pindah tugas ke kota lain. Keesokan malamnya, Banwar Singh langsung berkoordinasi dengan pasukan dari kantor pusat untuk memblokir jembatan yang biasa dilalui oleh truk yang setelah berjam-jam menunggu. Ban Singh akhirnya sadar jika Puspa tidak menggunakan jalur konvensional untuk mengangkut pengirimannya akan. Tetapi rombongan Puspa menggunakan jalur sungai yang sedang saat untuk bisa sampai di lokasi yang dituju, di mana Banwar Singh dan pasukan yang mengetahui hal itu pun langsung melakukan pengejaran. Namun, Puspa sudah menyiapkan 2 rencana untuk melakukan pencegahan, yaitu rombongan gajah untuk menghalangi jalan dan petugas bendungan yang sudah disuap untuk mengalirkan air 4 km lagi menuju lokasi yang dituju Banwar Singh.
tentu tidak akan menyerah secepat itu. Ia turun dari mobilnya dan Berli menggunakan jalur alternatif yang tepat saat Ban Warsing sudah sampai di jalan yang akan dilalui oleh truk ada. Rombongan warga yang sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda dan memanfaatkan mereka untuk mencegah truk-truk tersebut. Ban Warsing berhasil menyita semua kayu milik Puspa dan melakukan wawancara kecil dengan para wartawan. Namun yang ia tidak sadari adalah semua kayu-kayu tersebut ternyata adalah kayu jenis Sandra, alias kayu yang mirip cendana, tapi hanya berwarna merah di bagian luarnya saja. Lantas di manakah kayu cendana yang asli ya? Anda semua pasti terolok-olok saat mengetahui jika Puspa sudah berhasil mengirim semua kayu cenda okasi, di mana rombongan kereta sapi yang Ban Warsing temui semalam, ternyata adalah rencana utama dari Puspa. Semua kereta kayu yang mereka gunakan dibuat dari kayu cendana merah yang dicat dengan pewarna yang mudah luntur, sehingga gagal. Sudahlah usaha yang dilakukan oleh si Ban Warsing ini, bahwa satu kereta kayu yang berhasil mereka sita semalam, sesuai kesepakatan di awal, andai kata Ban Warsing berhasil menyita walau hanya satu balok saja, maka Puspa akan dinyatakan gagal. Tetapi itu bukanlah perkara besar bosku. Karena Puspa tentu sudah menyiapkan semuanya dengan sangat matang. Dan di bagian bawah kereta kayu tersebut, sudah diletakkan sebuah peledak yang siap diledakkan kapan saja. Sehingga beberapa hari setelah kejadian itu, tepat saat ada perayaan besar, Srivali, istri dari Puspa, diketahui sedang hamil. Dan itu cukup menggoncang perasaan hati seorang Puspa yang merasa haru sekaligus bahagia, di mana pada saat yang sama, keponakan Puspa yang bernama Kajol pun diganggu oleh beberapa pemuda yang berdandan sesuai acara perayaan yang tepat saat mereka akan melakukan tindakan tidak senonoh kepada Kajol. Tiba-tiba ya, di depan semua orang, Puspa yang sudah berdandan seperti dewa pun menghajar semua pemuda berandalan tersebut. Dan inilah yang terjadi, muncullah Manik alias ayah kandung dari Kajol yang merupakan saudara Tri Puspa yang sejak di film pertama selalu bersikap ngewa terhadap Puspa, bukannya berterima kasih karena putrinya sudah diselamatkan harga diri dan kesuciannya. Manik justru malah memarahi Puspa yang dianggap sebagai anak haram dari ayah mereka karena lahir dari ibu yang tidak sah, yang jika saja Srivali dan ibunya tidak segera menenangkan Puspa, entah apa yang akan terjadi kepada si Manik ini. Pertengkaran keluarga para pemuda perandalan tadi pun dibotaki sebelah, dan di arah keliling kampung terlihat jelas di wajah mereka masih menyimpan dendam kepada Kajol dan sepertinya akan melakukan sesuatu yang lebih buruk di kemudian hari. Tak lama setelah pengiriman kayu, cendana merahnya sudah sampai di gudang milik si distributor. Uang pembayaran pun langsung dikirim dalam bentuk cash yang dibawa dalam kontainer besar. Tak ingin terlalu ngajenghok seperti anak buahnya, Puspa langsung mengirim semua uang tersebut kepada si Dapa untuk digunakan dalam kampanye dan sogok menyogok dalam acara pemilu. Singkat cerita, si Dapa akhirnya terpilih menjadi kepala menteri yang menguasai hampir 29 negara bagian di India. Tidak langsung pergi ke kantor barunya atau menemui masyarakat untuk menerima ucapan selamat, si Dapa menemui Puspa di rumahnya untuk memenuhi keinginan Sriali yang ingin foto bareng dengan kepala menteri untuk Ban Warsing. Ia langsung depresi karena telah gagal mengalahkan Puspa di lokasi gudang penyetan yang berisi penuh dengan kayu Sandra, alias kayu yang mirip cendana merah. Ban Warsing yang sudah stres pun membakar semua kayu tersebut dan mengakhiri hidupnya dalam sebuah ledakan besar. Beberapa waktu setelah musuh bebuyutan Puspa mati, si Dapa pun menjadi kepala menteri dan menjadi backingan kuatnya dalam bisnis ini. Puspa kembali diterpa musibah saat Kajol keponakannya diculik oleh pemuda berandalan yang waktu itu mereka meminta Manik menyiapkan uang sebesar 2 kori atau miliar lebih. Dan tebak kepada siapa dia meminta bantuan. Sudah seperti ini, Puspa lagi yang diandalkan. Meski Manik sudah menghinakannya, Puspa hanya melihat Kajol dan langsung pergi untuk menyelamatkannya. Puspa makan pencarian. Dia masuk dan keluar. Hal ini sampai ke telinga si Idapa dan ketua partai yang merasa jika Puspa sudah berlebihan dan terlalu seenaknya sendiri
dalam membuat peraturan, dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si pemuda berandalan yang sudah menculik Kajol ternyata adalah keponakan si ketua partai yang bernama Buga. Ia diketahui memang sangat badung, alias nakal, hobinya berjudi dan main perempu baru. Baru ini ia keluar dari penjara akibat kasus pemerkosaan, sehingga tidak heran jika kelakuannya hampir mirip seperti binatang. Meski begitu, Bu adalah waris terakhir dari keluarga besar si ketua partai, sehingga dengan semua kelakuannya yang piangus, nyawanya dianggap sangat berharga, dan ketua partai akan melindunginya untuk menghentikan perburuan. Namun kita semua sudah tahu apa jawabannya. Puspa sama sekali tidak peduli, dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Tak lama setelah telepon dengan siapa ditutup, Puspa mendapat telepon lain yang berasal dari Buga, dan sungguh sangat besar sekali. NY Jang. Bu ini berbicara langsung dengan Puspa, meminta uang tebusan yang dinaikkan menjadi 10 kori atau setara 20 miliar rupiah lebih. Yang karena Buga meminta Puspa datang sendirian, maka ia pun langsung menjabaninya, berlokasi di bangunan tua di atas bukit. Puspa menjatuhkan uang dari atas helikopter dan turun dengan membawa senjata api di tangan, di mana Buga tidak serta-merta menyerahkan Kajol begitu saja. Karena yang dia inginkan sebenarnya adalah membalas dendam kepada Puspa yang sudah menghajar mereka semua pada malam itu. Tak lama muncul beberapa preman sahabat Buga yang sengaja diam untuk menyaksikan momen ini. Mereka adalah para preman yang di film pertama sempat Puspa hajar juga. Sempat menunjukkan ketakutan dan kengerian preman ini ternyata hanya pura-pura saja. Karena ternyata ya, si preman ternyata pura-pura takut, padahal ingin ikutan menghajar. Puspa bercermin dari film pertama, ketika Puspa tidak diikat kakinya, mereka pun mengikat kaki dan tangan Puspa agar tidak bisa apa-apa. Mereka memukuli dan menendang Puspa sampai benar-benar puas, bahkan membawa Kajol ke hadapannya untuk menyaksikannya secara langsung saat mereka akan melecehkannya. Dalam momen ini Puspa benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa terdiam menyaksikan keponakannya akan ditelanjangi. Namun ketika para preman ini sedang tertawa bahagia dan kesabaran, Puspa sudah benar-benar habis. Iya nying. Disinilah Puspa menunjukkan kemarahan Enya, karena tangan dan kakinya terikat. Puspa menggunakan mulut dan giginya untuk menyerang. Memang sudah sangat di luar nalar dan sudah sangat tidak karti sekali, bahkan terkesan sangat anjing banget. Namun dengan modal kemarahan dan tekad yang kuat, apapun bisa terjadi. Puspa berhasil merebut satu golok untuk kemudian dipakai melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya. Bisa dibayangkan dengan tangan dan kaki terikat saja ia masih bisa melakukan perlawanan. Apalagi sekarang, Puspa benar-benar membrutal dan menghabisi mereka semua tanpa menyisakan satu yang masih hidup. Saat Puspa akan menghabisi orang terakhir yaitu si Buga, muncul anak buah Puspa sesuai perintah dari si Dapa. Meski sudah diperingatkan bahwa ini akan mempengaruhi bisnis dan relasinya, Puspa sama sekali tidak peduli dan tetap menghabisi si Buga dengan sangat keji. Beberapa hari setelah kejadian itu berakhir, si ketua partai pun akhirnya pasrah atas kepergian pewaris terakhir dari keluarga besarnya. Sementara untuk Manik, ia akhirnya datang ke rumah untuk meminta maaf atas perlakuannya kepada Puspa di masa lalu. Puspa tidak menemuinya, namun akhirnya hadir di acara nikahan putrinya, yaitu Kajol, yang ketika semuanya sudah selesai dan tinggal menjalani hidup yang bahagia, Puspa kembali mendapat gangguan dari musuh baru yang mengirim karangan bunga berisi peledak berskala besar. Dan entah siapa orang terakhir itu, apakah musuh baru atau musuh lama yang ingin balas endam. Dukalah teing, kita tunggu di film selanjutnya yang berjudul Puspa The Rampage. Dan inilah Puspa Scene 1.